Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Ibadah spesial Upward Service dan Baptisan kembali dilaksanakan di ICA pada Jumat 8 September di ICA East dan Jumat 15 September di ICA West. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda harus mengikuti kelas baptisan pada 3 September jam 2 siang baik di ICA East dan di ICA West. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Shalom semuanya, selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang kembali di kebaktian online Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Nama saya Pastor Fish, I'm the next gen pastor of Gereja ICA Surabaya. Dan pada pagi hari ini saya ingin menyambut Bapak Ibu untuk datang ke dalam Next Gen Sunday, di mana ini adalah satu minggu setiap tahunnya di mana kami memberikan waktu untuk men-spotlight departemen-departemen Next Gen kami di Gereja ICA. Mulai dari Gereja ICA Kids, ICA Youth, dan ICA Young Adult, untuk membagikan kepada Bapak Ibu hal-hal luar biasa apa yang telah Tuhan kerjakan di departemen-departemen Next Gen kami, dan mengundang Bapak Ibu untuk mengambil andil dalam upaya kami untuk menjangkau generasi berikutnya. Karena kami percaya sebagai gereja ICA ini adalah hal yang sangat penting, dan kami juga percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan dari generasi, dan Dia rindu untuk setiap dari kita mengambil andil untuk membagikan, mengoperkan, mewariskan iman kita kepada generasi berikutnya. Dan kami percaya bahwa gereja-gereja yang mempedulikan dan mengabaikan generasi berikutnya adalah gereja-gereja yang akan mempersiapkan diri mereka untuk gagal dan mati di depannya. Dan itulah alasannya mengapa kami mengadakan minggu-minggu seperti ini, Next Gen Sunday ini, agar kami dapat menyebarkan pesan ini kepada seluruh tubuh gereja, dengan harapan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu di rumah untuk berjuang demi generasi-generasi berikutnya. Dan saya harap pada pagi hari ini Bapak Ibu semangat untuk mendengarkan firman ini, dan saya ingin mengundang Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan ibadah kita untuk berdoa bersama. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita dan berdoa bersama. Puji syukur Tuhan kami berikan padamu Tuhan atas kesempatan telah Engkau berikan kepada setiap dari kami Tuhan untuk dapat datang dan hadir Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa, dan untuk mendengarkan firman yang Engkau akan bagikan kepada setiap dari kami Tuhan. Akan tetapi sebelum kami masuk dan mendengarkan firman ini Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu untuk datang dan turun Tuhan. Penuhi setiap dari kami Bapa. Bantu kami Tuhan untuk mendengar, bantu kami untuk melihat, bantu kami untuk menerima Tuhan hal-hal yang Engkau ingin kami terima Bapa. Dan kami harap Bapa bahwa firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini akan menjadi firman yang mengubahkan setiap dari kami Tuhan. Dan kami serahkan sisa dari ibadah ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, saya ingin saudara berbalik kepada tetangga saudara di sebelah dan mungkin tos mereka dan bilang mereka, are you ready to listen to the word of God this morning? Bapak Ibu, saya sangat bersemangat sekali pada pagi hari ini, dan kalau boleh jujur saya ingin bilang kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini bahwa Next Gen Sunday ini adalah minggu favorit saya setiap tahunnya, di mana saya sangat senang dan saya sangat gembira saudara bisa diberikan sebuah kehormatan dan kesempatan untuk berbicara tentang Next Gen. Dan mungkin ini adalah sebuah bias saya, dan mungkin Bapak Ibu bisa bilang bahwa ini bias saya sebagai seorang Next Gen Pastor. Tapi saya percaya alasan kenapa saya sangat bersemangat untuk berbicara tentang Next Gen ini, karena saya yakin dan saya percaya bahwa pelayanan-pelayanan generasi ini adalah pelayanan-pelayanan yang sangat penting di dalam setiap gereja. Dan saya tidak
berkata bahwa pelayanan lain tidak penting, tapi saya benar-benar percaya bahwa pelayanan generasi itu adalah pelayanan yang paling krusial, pelayanan-pelayanan yang sangat penting untuk semua dari kita terlibat di dalamnya. Dan kita harus tahu bahwa pelayanan ini penting karena penerus-penerus ini, next generation ini bukanlah orang-orang yang berada di masa depan. Karena seringkali saya tahu banyak gereja yang berpikir bahwa the next gen, they are just the future. Kita akan melayani mereka nanti ketika mereka udah mulai dewasa. Tapi saudara, saya ingin bilang bahwa anak-anak yang kita punya sekarang, oke? Mereka adalah orang-orang yang perlu kita layani. Dan mereka adalah orang-orang yang perlu kita kasihi dan perlu kita layani sebaik-baiknya. Karena orang-orang inilah yang akan menjadi calon-calon pemimpin-pemimpin kita. Calon-calon pendeta-pendeta kita di masa depan, calon-calon pemilik bisnis kita di masa depan. Dan jika kita mengabaikan mereka sekarang, saudara, itu berarti kita mengabaikan masa depan kita. Dan oleh karena ini saya ingin bilang bahwa gereja yang mengabaikan pelayanan generasi mereka adalah gereja yang mempersiapkan diri mereka untuk gagal di masa depannya. Dan saya yakin ini adalah sebuah kebenaran dan saya ingin berkata kepada Bapak Ibu, inilah alasan kenapa saya sangat senang dan sangat bersemangat ketika saya harus dapat membagikan tentang next generation ini. Dan tentu alasan lain mengapa saya sangat bersemangat untuk berbicara tentang generasi dan pelayanan generasi ini adalah karena saya sendiri adalah produk dari pelayanan-pelayanan generasi dan orang-orang dewasa yang peduli. Saya bisa bilang dengan jujur saya tidak akan berada di sini sekarang jika bukan karena adanya orang-orang yang memilih untuk meluangkan waktu mereka, untuk menginvestasikan diri mereka, mengajarkan kepada saya tentang Tuhan dan siapa kebenaran Tuhan itu dan siapakah Tuhan itu dan siapa yang Tuhan telah panggil saya untuk menjadi. Mulai dari orang tua saya, mulai dari pendeta-pendeta saya, kakak-kakak rohani saya, hingga guru-guru saya. Saya tidak akan berada di sini, saudara, jika bukan karena mereka. Dan sekarang yang saya dapat melakukan hal yang sama, itu adalah karena apa yang telah mereka lakukan untuk saya tahun-tahun sebelumnya. Dan saya sangat senang, sebab itunya saya ingin berkata juga pada pagi hari ini, saudara, bahwa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang telah meluangkan waktu mereka, menginvestasikan diri mereka. Saya ingin berterima kasih kepada orang-orang tua, kepada pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin kaum muda, pemimpin-pemimpin anak-anak, guru-guru yang telah menginvestasikan diri mereka untuk generasi ke depan. Saya ingin bilang kepada Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan adalah hal yang sangat penting. Oke, dan ini mungkin adalah sesuatu yang mungkin Bapak Ibu sendiri jarang pikirkan dan mungkin tidak banyak orang yang mengatakan ini kepada saudara. Tetapi apa yang saudara lakukan ini adalah hal yang sangat penting dan apa yang saudara lakukan ini akan mempunyai impact yang sangat besar. Dan apa yang saudara lakukan ini mengizinkan generasi berikutnya untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Dan saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan generasi. Karena apa yang saudara lakukan akan meninggalkan jejak impact yang sangat besar pada generasi berikutnya. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan kepada semua dari kita sekali lagi, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi dan peduli terhadap generasi. Dan ini kita bisa baca, saudara, di dalam kitab Kejadian 17 ayat 7, di mana kita berkata, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Di sini, saudara, kita mempunyai sebuah pasal, yang dimana di pasal ini adalah sebuah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham oleh Tuhan. Di mana seperti yang kita tahu di sini bahwa Abraham telah diberitahukan daripada Tuhan bahwa ia akan menjadi bapa dari segala bangsa dan akan ada banyak raja-raja yang datang dari keturunannya. Dan pada pasal ini Tuhan memberitahukan kepadanya bahwa ini adalah sebuah perjanjian yang ia akan berikan kepada Abraham. Yang dimana perjanjian ini bukanlah perjanjian yang selesai di dia, akan tetapi ini adalah perjanjian yang akan diteruskan kepada keturunan-keturunan Abraham dan sepanjang generasi mereka. Allah menggambarkan perjanjian ini sebagai perjanjian yang kekal, di mana dia berkata bahwa Allah akan menjadi Allah Abraham dan Allah dari keturunan Abraham selamanya. Hubungan perjanjian ini tidak akan pernah berakhir dan Allah akan menepati janji-janji itu sampai kekekalan. Dan saya ingin bilang, saudara, janji yang sama, kalau dalam bahasa Inggrisnya covenant yang sama, sekarang telah diturunkan kepada kita sebagai umat-umat Allah
bahwa Tuhan adalah Allah bagi generasi, dan Dia adalah Allah bagi kita, dan Dia juga adalah Allah bagi anak-anak kita, saudara. Dan Dia ingin dan Dia rindu agar kita semua bisa membagikan, menurunkan, mewariskan iman kita kepada keturunan-keturunan kita, saudara. Dan kita juga bisa tahu bahwa Allah adalah Allah yang peduli dengan generasi, karena di Alkitab banyak sekali cerita yang menunjukkan ini, saudara. Kita bisa melihat bagaimana melalui Musa, Allah menggunakan Musa untuk melatih Yosua untuk menjadi pemimpin Israel. Kita bisa melihat bagaimana melalui Eli yang mengajarkan Samuel cara mendengarkan dan menanggapi panggilan Tuhan di hadap hidupnya. Dan kita bisa melihat ini dari perbuatan Samuel yang mengurapi Daud menjadi raja Israel, bahkan ketika dia dilupakan oleh ayahnya sendiri. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Allah adalah Allah yang bekerja melalui generasi, dan Dia adalah Allah yang peduli terhadap generasi, melalui bagaimana Elia membawa Elisa di bawah tuntunannya, dan melalui Paulus ke Timotius, saudara. Kita bisa melihat bagaimana di Alkitab Tuhan sering bekerja melalui generasi ke generasi, dan ini menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang peduli terhadap generasi penerus kita. Allah adalah Allah generasi. Dia adalah Allah dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia adalah Tuhan yang peduli dengan generasi-generasi penerus, dan itulah sebabnya di dalam Alkitab kita dipanggil untuk menyampaikan, untuk mewariskan apa yang kita ketahui tentang Tuhan kepada anak-anak kita, sehingga mereka bisa melakukan hal yang sama terhadap anak-anak mereka, dan seterusnya. Dan kita bisa melihat bagaimana meneruskan obor iman ini adalah salah satu perintah yang sangat sering diulangi di dalam Alkitab, saudara. Dan kita bisa baca di dalam Ulangan 6:7 berkata, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ulangan 11:19 berkata, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dalam Ulangan 32 ayat 46 berkata, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukannya dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Di pasal-pasal yang kita temukan di kitab Ulangan ini, saudara, kita bisa menemukan bagaimana ini adalah sebuah perintah dari Tuhan untuk umat-umatnya untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui, kebenaran-kebenaran yang mereka telah ketahui, pengalaman-pengalaman mereka yang telah mereka alami, pembelajaran-pembelajaran apa yang telah mereka dapatkan tentang Tuhan, dan tentang perintah-perintahnya kepada generasi berikutnya. Ini adalah sebuah perintah yang diberikan kepada setiap dari pengikut Kristus. Oke? Dan kita juga lihat bagaimana di dalam Yosua 4 kita diceritakan cerita bagaimana Allah menyuruh bangsa Israel untuk membangun sebuah pengingat, batu pengingat, yang dimana fungsi dari batu pengingat ini adalah ketika orang-orang melihat itu, ketika keturunan-keturunan mereka melihat itu, mereka akan mengingat bagaimana Tuhan membantu mereka melalui sungai Yordan dengan tabut perjanjian itu. Dan kita bisa lihat bagaimana di Alkitab ada sangat banyak, saudara, festival-festival, perayaan-perayaan yang Tuhan telah perintahkan kepada bangsanya untuk lakukan sebagai pengingat agar generasi yang akan datang itu mereka dapat mengetahui apa yang telah Tuhan kerjakan, dan kiranya mereka tahu tentang apa yang telah Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan kepada nenek moyang mereka, sudah. Dan kita bisa lihat bagaimana di Keluaran 13 ayat 8 kita bisa melihat bagaimana diperintahkannya untuk orang-orang yang merayakan festival Passover, Festival of Unleavened Bread, untuk mengatakan kenapa mereka merayakan perayaan tersebut. Dan alasannya adalah karena mereka telah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan memerintahkan kepada orang-orang Israel untuk menceritakan ini kepada anak-anak mereka. Dan kita juga bisa baca di dalam Mazmur 14 ayat 3-4 di mana kita diperintahkan untuk memberitahukan kebenaran Tuhan, kehebatan Tuhan kepada generasi berikutnya. Saudara, pagi hari ini saya ingin bilang bahwa kita perlu tahu bahwa iman kita tidak bisa berhenti dengan kita. Dan kita bisa belajari bagaimana di Alkitab pun telah memperlihatkan ini, bahwa iman kita
Ini selalu tentang bagaimana kita meneruskan mereka, meneruskan iman kita kepada generasi berikutnya. Dan pada pagi hari ini saya ingin bilang kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan telah berkehendak dan Ia telah memerintahkan kita untuk membawa generasi penerus untuk mengenalnya. Ini adalah kehendaknya bagi kita untuk membantu generasi berikutnya untuk menjadi pengikut Kristus. Dan hari ini saudara, lebih lagi dari waktu-waktu dalam sejarah lainnya, kita membutuhkan orang-orang dewasa yang takut akan Tuhan untuk berjuang demi generasi-generasi berikutnya. Lebih dari sebelum-sebelumnya, kita memerlukan orang-orang dewasa, orang-orang yang lebih dewasa dalam perjalanan iman mereka untuk menjadi penuntun bagi anak-anak muda kita. Karena sekali lagi, kita hidup di dunia yang semakin lama semakin gila, saudara. Hidup di mana tidak ada lagi ada yang namanya kebenaran mutlak, saudara. Di mana dunia berkata bahwa engkau bisa menentukan kebenaranmu itu sendiri. Ini adalah sesuatu yang subjektif, bukan lagi sesuatu yang objektif. Di mana benar dan salah adalah masalah preferensi dan pendapat. Kita hidup di dunia seperti ini, saudara. Dan saya pernah bagikan ini, saya pernah ceritakan ini. Di mana sekarang bahkan kita punya TV show, program-program di TV yang ditujukan kepada anak-anak kita. Dan ini saya berbicara tentang anak-anak balita kita. Yang mencoba mengajarkan bahwa it's okay untuk pernikahan itu terjadi di antara dua gender yang sama. Saya ada melihat sebuah video di sosial media di mana ini adalah cuplikan dari sebuah film anak. Di mana di film itu mengajarkan bahwa oh ya it's okay buat dua dinosaurus jantan untuk jatuh cinta dan ingin memiliki anak. Dan kita harus membantu mereka. Inilah hal-hal yang sedang dilontarkan oleh dunia kepada anak-anak kita, saudara. Anak-anak kita sedang dibombardir oleh perintah-perintah, oleh informasi-informasi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan lebih lagi dari sebelumnya, lebih lagi dari waktu-waktu sebelumnya, saudara. Kita perlu orang-orang dewasa yang takut akan Tuhan untuk bersatu dan untuk memperjuangkan generasi-generasi penerus kita. Untuk menjangkau mereka. Untuk mulai dengan sengaja, saudara, membangun jembatan-jembatan yang dapat membantu kita untuk menjangkau mereka. Jembatan-jembatan yang akan membawa kita agar kita bisa berbicara kepada mereka. Agar kita bisa membawa kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Dan kita harus dengan sengaja membangun jembatan-jembatan itu karena sebenarnya, saudara, jika kita tidak mulai membangun jembatan-jembatan itu sekarang, kita akan kehilangan generasi-generasi penerus kita. Saudara perlu tahu bahwa ada orang-orang di luar sana. Ada hal-hal di luar sana yang sedang mempengaruhi cara berpikir anak-anak kita. Ada orang-orang di luar sana yang sedang mengajarkan anak kita bagaimana cara mereka melihat dunia. Mulai dari identitas mereka. Mulai dari nilai-nilai mereka. Mulai dari kebenaran-kebenaran mereka. Mulai dari definisi-definisi hal yang ada di dalam kehidupan mereka. Ada banyak orang-orang di luar sana yang sedang mencoba untuk mempengaruhi anak-anak kita. Dan seringkali apa yang mereka ajarkan bertentangan dengan firman Tuhan. Dan it's up to us. Ini balik lagi ke kita, saudara. Akankah kita membiarkan itu terjadi atau apakah kita akan mengambil langkah yang aktif untuk membangun jembatan ini agar kiranya saudara dan teman-teman kita yang berbicara melalui kebenaran firman Tuhan akan menjadi suara yang mereka dengar dalam kehidupan mereka. Dan pada pagi ini saya mengundang Bapak Ibu untuk membaca sebuah pasal di kitab Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 15 yang dimana di sini kita menemukan sebuah kisah peringatan dan pengingat penting bagi kita. Seberapa pentingnya kita untuk meneruskan obor iman kita. Seberapa pentingnya untuk kita meneruskan nilai-nilai kita. Dan seberapa penting untuk kita menuntun generasi-generasi berikutnya. Kalau tidak, kita bisa kehilangan mereka. Dan ini kita akan baca bersama pada pagi hari ini ya. Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 15. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal.
mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain di antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada orang-orang Israel yang menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Dan setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Saudara, di Hakim-Hakim 2 ini kita melihat sebuah kisah yang sangat sedih, di mana kisah ini mengambil tempat setelah Yosua, pemimpin bangsa Israel itu meninggal. Nah, di mana diceritakan bahwa setelah ia meninggal, ada generasi berikutnya yang mengambil alih bangsa Israel. Dan ini adalah generasi dari anak dan cucu dari generasi Yosua ini. Akan tetapi diceritakan di sini bahwa generasi ini, anak dan cucu-cucu dari generasi Yosua ini, dikatakan tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengakui otoritas Tuhan dan mereka melakukan apa yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak memiliki komitmen yang sama kepada Tuhan seperti yang ditunjukkan oleh Yosua dan generasinya. Selama bertahun-tahun, saudara. Mereka tidak memiliki komitmen yang sama kepada Tuhan dan oleh sebab itu mereka memilih untuk meninggalkan iman nenek moyang mereka. Dan mereka menjadi tersesat. Mereka mulai menyembah Allah-Allah lain. Mereka mulai mengikuti ibadah-ibadah oleh bangsa-bangsa lainnya, saudara. Dan ini mengakibatkan Tuhan marah dan menghukum mereka. Katakan Tuhan sangat marah dan Tuhan menyerahkan mereka kepada pencuri dan para penyamun, saudara. Tuhan melawan mereka. Tuhan murka kepada mereka. Dan dikatakan ini terjadi karena generasi ini tidak mengalami dan tidak mengetahui secara langsung tentang perbuatan besar yang telah Tuhan lakukan bagi bangsa Israel, bagi nenek moyang mereka. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana sebuah generasi hilang karena generasi sebelumnya gagal untuk meneruskan apa yang telah Tuhan lakukan. Apa yang telah mereka ketahui tentang Tuhan mereka. Apa yang telah mereka kenal tentang Tuhan mereka. Kebenaran-kebenaran yang telah mereka lihat tentang Tuhan mereka. Mereka gagal meneruskan semua itu kepada generasi berikutnya. Dan di sini kita diperlihatkan bagaimana ketika kita mengabaikan tugas kita untuk meneruskan obor iman kita. Kita beresiko untuk mengikis landasan spiritual generasi berikutnya, saudara. Dan bagai kapal tanpa kemudi yang diombang-ambingkan ombak, generasi yang tidak memiliki pengetahuan akan warisan imannya, saudara, akan rentan terhadap badai kehidupan. Dan inilah mengapa saya ingin bilang bahwa pelayanan Next Gen ini sangat penting. Dan inilah kenapa saya ingin bilang bahwa inilah alasan kenapa kita melakukan hari Minggu seperti ini. Karena kita ingin menyampaikan dan kita ingin mengingatkan kepada kita semua akan pentingnya bagi kita orang-orang yang dewasa yang telah tumbuh dalam Tuhan. Bagi orang-orang dewasa yang takut akan Tuhan. Untuk mewariskan iman kita kepada generasi selanjutnya. Ini adalah tugas kita. Untuk menjembatani antar generasi. Dan menginspirasi generasi berikutnya untuk mengikuti jejak iman orang-orang yang telah datang sebelum mereka. Ini adalah tugas kita. Untuk membangun jembatan-jembatan yang akan membawa kita. Dan mengizinkan kita untuk bisa menginspirasi generasi berikutnya untuk mengikuti Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita ikuti. Tuhan yang kita kasih. Itulah tugas kita, saudara. Dan oleh karena itu sangat penting untuk kita mulai membangun jembatan-jembatan itu, saudara. Dan pada pagi hari ini tentu kita akan berbicara tentang bagaimana kita bisa membangun jembatan-jembatan ini. Dan pada pagi hari ini saya ingin membagikan 3 hal yang menurut saya sangat simple, tapi bisa dibilang susah untuk dilakukan. Dan 3 hal ini akan membantu kita membangun jembatan generasi. Dan yang pertama adalah membangun jembatan antar generasi memerlukan niat dan kesengajaan, saudara. Jika saudara ingin mempunyai hubungan yang meaningful dengan the next generation,
Dan jika saudara ingin generasi berikutnya tumbuh dan takut akan Tuhan, saudara tidak bisa hanya berharap bahwa akan ada seseorang atau sesuatu di luar sana yang membawa mereka kepada Tuhan. Saudara harus tahu dibutuhkan sebuah niat dan kesengajaan. Dibutuhkan sebuah keputusan dari kita untuk mengejar mereka, untuk menaruh upaya ekstra agar kita bisa membangun jembatan itu dengan mereka, saudara. Kita harus secara sengaja, kita harus mempunyai niat, saudara, untuk membangun jembatan, membangun relasi dengan mereka. Dibutuhkan niat untuk kita untuk mempelajari dunia mereka. Untuk bersungguh-sungguh membawa mereka kepada Tuhan. Untuk bersungguh-sungguh mengajarkan kepada mereka tentang kebenaran Tuhan. Untuk bersungguh-sungguh mencontohkan kepada mereka apa artinya hidup sebagai pengikut Kristus bagi mereka. Ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa diharapkan, saudara. Dan jika kita hanya berharap tanpa melakukan sesuatu, saudara, jangan harap kita akan bisa memiliki hubungan-hubungan. Jangan harap kita bisa membangun jembatan-jembatan yang akan menghubungkan kita dengan mereka, saudara. Jika kita ingin membangun jembatan antar generasi, kita memerlukan niat dan kesengajaan. Sama seperti kita, jika kita ingin membangun sebuah hubungan dengan mungkin suami istri kita. Mungkin dengan pacar kita. Akan diperlukan niat. Akan diperlukan sebuah kesengajaan. Mungkin jika Bapak Ibu dulu zaman pacaran, saudara akan telepon, saudara akan keluar, saudara akan pergi pacaran, saudara ingin mengenal mereka, jadi oleh karena itu saudara akan melakukan niatan ekstra, saudara akan memiliki niatan ekstra untuk mengenal mereka. Saudara akan secara intensional, secara sengaja untuk pergi dan mengenal mereka lebih dalam lagi. Dan hal yang sama dibutuhkan jika saudara ingin memiliki hubungan dengan next generation. Hal yang sama dibutuhkan jika saudara ingin membangun jembatan yang akan membantu kita membawa pengenalan akan Tuhan kepada generasi-generasi ke depan. Sekali lagi, saudara bisa mempelajari tentang apa yang mereka suka sekarang. Saudara bisa secara sengaja membawa mereka kepada Tuhan, bawa mereka ke gereja, ajarkan mereka bagaimana cara mereka bisa membaca Alkitab, bagaimana mereka bisa berdoa. Saudara bisa mencontohkan kepada mereka secara sengaja bagaimana hidup. Bagaimana cara kita hidup sebagai pengikut Kristus. Akan tetapi saya ingin bilang, jika kita ingin membangun jembatan antar generasi, itu dibutuhkan sebuah niat dan dibutuhkan sebuah kesengajaan, saudara. Yang kedua, membangun jembatan antar generasi memerlukan kerendahan hati. Dan ini saya ingin ulangi sekali lagi, saudara, karena saya yakin banyak dari kita yang mungkin bergumul dengan ini, saudara. Oke? Membangun jembatan antar generasi memerlukan kerendahan hati, saudara. Kita tidak bisa membangun jembatan dan kita tidak bisa memiliki hubungan yang signifikan dengan seseorang jika kita menolak untuk merendahkan hati kita dan mulai belajar untuk mendengarkan mereka. Merendahkan hati kita untuk belajar tentang dunia mereka. Merendahkan hati kita untuk belajar tentang bagaimana mereka melihat dunia. Belajar untuk merendahkan hati kita untuk belajar mengetahui apa yang mereka suka. Untuk menjadi pendengar yang baik, saudara. Memiliki kerendahan hati untuk mencoba memahami dari mana pemikiran-pemikiran mereka itu datang. Meskipun mungkin kita tahu bahwa kita lebih berpengalaman dari mereka, saudara. Sangat susah kita untuk bisa memiliki hubungan yang baik. Sangat susah untuk kita bisa memiliki hubungan yang dalam dengan seseorang. Jika kita menolak untuk merendahkan hati kita untuk belajar tentang mereka, saudara. Jika saudara ingin membangun jembatan antar generasi, dibutuhkan kerendahan hati, saudara. Bisakah kita merendahkan hati kita untuk mendengar mereka? Bisakah kita merendahkan hati kita untuk melajari dari mana pendapat mereka itu datang? Bisakah kita merendahkan hati kita, saudara, untuk mengetahui hal-hal apa yang mempengaruhi mereka, agar kiranya kita bisa mengerti isi hati mereka. Dibutuhkan sebuah kerendahan hati untuk melakukan semua itu, saudara. Jika kita ingin memiliki sebuah hubungan yang signifikan, sebuah hubungan yang baik dengan next generation, we need to start
by humbling ourselves. Kita harus mulai dengan merendahkan, memiliki kerendahan hati itu, saudara. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita membangun jembatan antar generasi? Itu dengan memiliki kasih. Karena membangun jembatan antar generasi memerlukan kasih, saudara. Kita tidak dapat menjangkau generasi yang tidak kita kasihi. Kita tidak dapat menjangkau dan memenangkan generasi berikutnya jika apa yang kita lakukan hanyalah mengeluh tentang mereka, saudara. Kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri mencontohkan ini dalam pelayanan-pelayanan ketika dia berada di bumi. Semua pelayanan Yesus didasari oleh belas kasihannya kepada orang-orang yang ia layani. Kita bisa melihat ini bagaimana dia mengasihi orang-orang yang tengah berada pada saat dia khotbah di bukit itu, saudara. Di mana dia melihat orang-orang itu kelaparan dan dia mengatakan kepada murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Kita bisa melihat bagaimana ia dipenuhi rasa kasih ketika ia harus bertemu dengan perempuan yang tertangkap berzina atau juga perempuan dari Samaria itu. Yesus di dalam semua pelayanannya memiliki kasih, memiliki belas kasih kepada orang-orang yang ia layani, saudara. Dan sama seperti Yesus, kita juga harus belajar untuk memiliki kasih kepada orang-orang yang ingin kita layani. Dan pada saat ini konteks yang akan kita bicarakan adalah tentang generasi berikutnya, saudara. Hanya ketika kita bisa memiliki kasih kepada mereka, kita bisa memiliki kasih kepada next generation, kita bisa melihat mereka melampaui kesalahan yang mungkin mereka buat. Dan tentu kita tahu bahwa anak-anak zaman sekarang dan anak-anak in general, saudara, akan berbuat banyak kesalahan. Akan tetapi jika kita memiliki kasih, kita akan melihat melampaui hal itu. Dan kita bisa melihat bagaimana sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berharga. Dan kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang bernilai di mata Tuhan. Hanya dengan kasih kita bisa memiliki kesabaran untuk bergumul dengan mereka. Hanya dengan kasih kita bisa melihat melampaui label-label yang telah dicamkan kepada mereka, saudara. Jika kita ingin membangun jembatan generasi, kita perlu memiliki kasih kepada mereka, saudara. Kita harus belajar untuk memiliki kasih yang Tuhan punya. Dan kita harus meminta kepada Tuhan untuk membantu kita untuk bisa melihat mereka dengan sesuai dengan apa yang Tuhan lihat tentang mereka, saudara. Have compassion for the next generation. Have compassion to see past their mistakes, to see past their label, to see past what they don't know, to see past all the mistake that they would do in the future. Punya kasih yang akan membantu kita menjangkau dan membangun hubungan yang baik dengan next generation. Sekali lagi, saudara, bagaimana cara kita membangun jembatan generasi ini? Yang pertama, kita harus intensional, kita harus memiliki kesengajaan dan niat. Kedua, kita harus memiliki kerendahan hati. Dan ketiga, kita harus memiliki kasih, saudara. Ya, saudara, dan pada bagian ini untuk menutup ibadah ini saya ingin membacakan Mazmur 78 ayat 8 yang dituliskan oleh Asaf, yaitu seorang pemimpin puji-pujian pada zaman Raja Daud. Dan di sini dia menuliskan bahwa kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Saudara, saya ingin mengundang kita pada pagi hari ini untuk menjadi generasi-generasi yang menolak untuk menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang telah kita ketahui tentang Tuhan kita. Menyembunyikan pengalaman-pengalaman yang telah kita alami bersama Tuhan kita dari generasi-generasi penerus kita, saudara. Saya ingin mengundang kita agar kiranya kita menjadi generasi yang akan membagikan. Dan kita menjadi generasi yang akan mewariskan obor-obor iman kita kepada generasi-generasi yang akan datang. Dan agar kiranya melalui kita, melalui apa yang telah kita bagikan, generasi berikutnya akan datang dan mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan kita akan tutup ibadah dengan doa bersama. Tuhan, sekali lagi kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan atas kesempatan telah Kau berikan pada setiap dari kami pada pagi hari ini Tuhan. Di mana kami bisa datang dan diingatkan kembali Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi generasi, Tuhan. Dan inilah sebuah kehendak dan perintah yang Kau berikan kepada setiap dari kami, Tuhan, untuk pass on, Lord,
untuk mewariskan Tuhan, mengoper Tuhan obor-obor iman kami Tuhan kepada generasi-generasi berikutnya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan, untuk cucu-cucu kami, untuk keponakan-keponakan kami Tuhan. Dan kami ingin serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa atas perlindungan-Mu kepada dalam hidup mereka Tuhan, dan atas tuntunan-Mu kepada hidup mereka Tuhan, agar kiranya Tuhan mereka bisa dibawa Tuhan ke dalam pengenalan lebih dalam dengan-Mu Bapa. Dan mereka bisa diperkenalkan Tuhan tentang kebenaran-kebenaran yang hanya datang daripada-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan mereka akan tumbuh dan menjadi orang-orang yang akan takut akan Engkau Tuhan, dan orang-orang yang akan mengasihi Engkau Bapa. Dan kiranya mereka akan bertumbuh Tuhan menjadi orang-orang Tuhan yang bisa dibilang dan disebut sebagai orang-orang yang takut dan rindu akan Tuhan Bapa. Dan kiranya Engkau gunakan kami Bapa, Engkau gunakan setiap dari kami Tuhan. Jika ini adalah sesuatu berkenan padamu Tuhan, gunakan kami Tuhan menjadi orang-orang yang dapat membantu mereka untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Dan kami berdoa Tuhan bahwa Engkau akan melindungi mereka, dan kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas minggu ini Tuhan, di mana kami dapat diingatkan kembali Tuhan atas kebenaran yang di Bapa. Dan kami serahkan sisa dari minggu kami dalam nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, terima kasih telah bergabung dengan kebaktian online Bahasa Indonesia ICA Surabaya. Dan kiranya saya akan berjumpa dengan saudara minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Ibadah spesial Upward Service dan Baptisan kembali dilaksanakan di ICA pada Jumat 8 September di ICA East dan Jumat 15 September di ICA West. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda harus mengikuti kelas baptisan pada 3 September jam 2 siang baik di ICA East dan di ICA West. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama.
ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.